Apakah kamu pernah menggosokkan sisir pada rambutmu? Setelah menggosok sisir pada rambut, apakah kamu pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Apakah yang terjadi pada potongan kertas tersebut? Apakah potongan kertas tersebut tertarik pada sisir? Bagaimana hal ini dapat terjadi? Mau tahu jawabannya? Yuk simak video ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Ariela Putri. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga keadaan teman-teman semuanya baik ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai listrik statis yang akan memuat beberapa subbab yang diantaranya adalah sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba amati lingkungan sekitarmu. Apakah sudah ada listrik? Jika ada, digunakan untuk apa sajakah listrik tersebut? Pada sebagian daerah, listrik sudah menjadi penunjang utama kehidupan. Listrik digunakan untuk menyalakan lampu dan televisi, mengisi baterai telepon genggam, bahkan untuk menanak nasi. Listrik yang mengalir pada kabel atau rangkaian yang digunakan untuk berbagai peralatan elektronik tersebut akan dipelajari lebih lanjut pada pembahasan listrik dinamis. Pada bab ini, kita akan membahas tentang konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Tidak seperti elektromobilitas di mana muatan selalu bergerak. Dalam arti, listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau di permukaan benda. Selama waktu ini, muatan tetap sampai hilang saat dilepaskan. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Jika benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan? Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif, karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron atau elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Sementara itu, kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron. Elektron dari kaca berpindah ke rambut yang kering. Masih ingatkah kamu bahwa muatan listrik dapat saling menarik atau saling menolak? Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar kedua benda? Ilmuwan Perancis Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb seperti pada gambar. Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. A. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. B. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan keterangan, R sama dengan jarak antara dua muatan atau meter, Q1 sama dengan besar muatan listrik benda pertama, Q2 sama dengan besar muatan listrik benda kedua.
Di sekitar muatan-muatan listrik, ada medan listrik yang dapat memengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif, seperti dilihat pada gambar berikut. Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q, sebuah muatan uji Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q0 tersebut akan memperoleh gaya tolak dari muatan Q sebesar F sama dengan K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat. Kuat medan listrik E didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik F yang bekerja pada satu satuan muatan uji Q0. Maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut adalah E sama dengan F per Q0, E sama dengan K dikali Q dikali Q0 per R kuadrat per Q0, E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, dengan E sama dengan medan listrik atau N atau C, F sama dengan gaya Coulomb atau Newton, dan Q sama dengan besar muatan listrik. Tahukah kamu mengapa petir berbahaya? Apa sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya, akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu delta V sama dengan W per Q. Dengan keterangan, delta V sama dengan beda potensial listrik atau volt, W sama dengan energi listrik atau joule, Q sama dengan muatan listrik atau Coulomb. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata, rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel-kabel di dalam rumah. Tahukah kamu bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls? Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran-pertukaran ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif, Cl-. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh, contohnya gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Berdasarkan ada dan tidaknya mielin, terdapat 2 macam neuron,
yaitu neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung mielin. Untuk lebih memahami materi kali ini, yuk kita simak contoh soalnya. Bunyi ledakan dan menggelegar akibat pemuaian udara secara tiba-tiba disebut A. Listrik, B. Angin, C. Guntur, D. Petir. Jawaban yang benar untuk contoh soal kali ini adalah D, yaitu petir. Contoh soal yang kedua, titik X berada dalam medan listrik. Kuat medan listrik di titik X sama dengan 0,7 Nc pangkat min 1. Apabila di titik X diletakkan benda bermuatan listrik 0,35 C, maka berapakah gaya kolom yang bekerja pada benda tersebut? Pembahasannya diketahui E sama dengan 0,7 Nc pangkat min 1, Q sama dengan 0,35 C. Penyelesaiannya F sama dengan Q dikali E, F sama dengan 0,35 C dikali 0,7 Nc pangkat min 1. F sama dengan 0,245 N. Jadi gaya kolom yang bekerja pada benda tersebut adalah 0,245 N. Contoh soal yang ketiga, berikut cara dilakukan untuk membuat muatan listrik statis adalah A. Menggosok, induksi, dan arus listrik, B. Menggosok, konduksi, dan arus listrik, C. Menjauhkan, induksi, dan arus listrik, D. Menggosok, induksi, dan medan magnet. Jawabannya adalah A. Menggosok, induksi, dan arus listrik. Berikut penjelasannya. Cara membuat muatan listrik bisa dilakukan dengan 3 cara. 1. Menggosok. Dilakukan dengan menggosokkan dua benda dalam satu arah, disebut juga metode gesekan. 2. Induksi. Dilakukan untuk memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. 3. Konduksi atau arus listrik. Dilakukan pada benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Metode ini, kedua benda harus mengalami kontak langsung agar sejumlah elektron mengalir dari suatu benda ke benda yang lainnya. Lalu ada latihan soal yang dapat kalian temui sendiri jawabannya. Bagian atom yang bermuatan positif adalah A. Proton, B. Neutron, C. Elektron, D. Inti. Aplikasi listrik statis dalam teknologi dapat kita temui di mesin fotokopi. Mesin fotokopi selain menerapkan konsep optik, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Lalu ada di pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Listrik statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan arus listrik. Kesimpulannya, bahwa listrik statis berhubungan dengan gejala kelistrikan yang tidak mengalir. Di materi listrik statis juga terdapat hukum Coulomb dan juga ada medan listrik serta beda potensial dan energi listrik. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari juga dapat kita ketahui dengan adanya kelistrikan pada sel saraf. Lalu ada penerapan listrik statis dalam teknologi yang dapat kita temukan di mesin fotokopi dan juga alat pengecatan mobil. Maha Kuasa Tuhan yang telah menciptakan elektron. Adanya interaksi antar elektron akan menyebabkan terjadinya listrik statis. Karena adanya listrik ini, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan lancar, baik pada siang hari maupun malam hari. Dengan adanya listrik ini pula, berbagai alat yang digunakan dalam bidang medis, industri, dan pendidikan dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat membantu kinerja manusia. Ternyata, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita mengenai listrik statis untuk kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.